Shalom, selamat hari Minggu kepada segenap jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus yang hadir di tempat ini maupun yang beribadah di rumah masing-masing. Sebelum kita memulai ibadah ini, marilah kita ambil waktu sejenak untuk menyatukan hati kita. Marilah kita bersatu di dalam doa. Kami menghadap kehadirat-Mu ya Bapa. Kami menaikkan puji dan syukur ya Bapa. Kami berterima kasih Tuhan. Karena sepanjang kehidupan kami seminggu kebelakang ya Bapa, Engkau selalu hadir, Engkau selalu menyertai kami ya Bapa, di dalam suka dan duka. Engkau tidak pernah meninggalkan kami Tuhan Yesus. Hingga pada hari ini Engkau yang mengantarkan kami untuk dapat berkumpul dan bersekutu di rumah-Mu yang kudus Bapa. Ya Tuhan, kami mengucap syukur ya Tuhan kalau kami boleh berkumpul bersama-sama di sini dalam keadaan baik ya Bapa. Kami juga mengingat saudara-saudara kami ya Bapak yang mungkin belum dapat hadir saat ini di tempat ini ya Bapak oleh karena kondisi yang kurang memungkinkan, kondisi yang kurang sehat ya Bapak. Kiranya Engkau yang memberkati dan Engkau yang menyembuhkan setiap jemaat kami yang dalam keadaan kurang sehat Tuhan Yesus, biar dapat segera berkumpul kembali bersama-sama bersekutu dengan kami di minggu-minggu yang akan datang Bapak. Tuhan Yesus, kami juga memohon ampun ya Bapak atas kesalahan dan dosa-dosa yang kami perbuat ya Bapak yang begitu banyak. Tuhan, kiranya Engkau yang mengampuni, Engkau yang melayakkan kami ya Bapa untuk datang ke hadirat-Mu Tuhan, untuk memuji dan memuliakan nama-Mu dalam ibadah hari ini ya Tuhan, dan juga untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan Yesus. Biarlah kiranya firman-Mu yang akan kami dengar ya Tuhan, dapat kami mengerti ya Bapa, dan terlebih dapat kami terapkan dalam kehidupan kami sehari-hari Tuhan. Biar kami dapat menjadi terang dan garam dalam kehidupan kami Tuhan, dan dapat menjadi berkat untuk semua orang di sekitar kami Tuhan Yesus. Kami menyerahkan hati dan pikiran kami ya Bapa seutuhnya hanya kepadamu Tuhan Yesus. Biar kiranya sepanjang ibadah ini dari awal pertengahan hingga akhirnya Engkau saja ya Bapa yang menyertai. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Marilah kita menyanyikan lagu pujian dari Kidung Jemaat nomor 242 ayat yang pertama sampai 3. Muliakan Allah Bapa, muliakan Putranya. Muliakan Allah Bapa, muliakan Putranya. Muliakan Roh penghibur ketiganya yang esa. Haleluya, puji Dia kini dan selamanya. Muliakan Raja Kasih yang menjadi penebus. Muliakan Raja Kasih yang menjadi penebus, yang membuat kita waris kerajaannya terus. Haleluya, puji Dia, Anak Domba yang kudus. Sambil menyanyikan ayatnya yang ketiga, mari kita bangkit berdiri. Muliakan Raja Sorga, Raja Gereja yang esa. Muliakan Raja Sorga, Raja Gereja yang esa. Raja bangsa-bangsa dunia, langit bumi nyanyilah. Haleluya, puji Dia, Raja Maha Mulia. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani,
supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan, jika kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan. Haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Ya Tuhan Allah yang Maha Pengasih, firman-Mu mengatakan bahwa kami menderita dan mati bersama-sama dengan anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami, supaya kami bersama dengan Dia di dalam kemuliaan. Ajarlah kami menuruti kehendak-Mu, teguh dalam iman serta penuh pengharapan akan kebangkitan dan kemuliaan yang kelak Tuhan berikan kepada orang yang percaya kepadamu. Amin. Betapa kami merindukan Engkau Tuhan, sebab Engkaulah satu-satunya pribadi yang begitu mengenal kami dan mengetahui hati dan pikiran kami. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungai. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungai-Mu. Hatiku tak tahan menunggu. Bagai tanah gersang menanti datangnya hujan. Bagai tanah gersang menanti datangnya hujan. Begitupun jiwaku, Tuhan. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hati. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu. Tinggalkan lebih indahnya dekapan kasih-Mu. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungai. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungai-Mu. Hatiku tak tahan menunggu-Mu.
begitupun jiwaku Tuhan, hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hatiku kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hatiku kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hatiku kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Dengarlah hukum Tuhan yang diambil dari 1 Petrus 1 ayat 22 sampai 23. Karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu. Karena kamu telah dilahirkan kembali, bukan dari benih yang panah, tetapi dari benih yang tidak panah, oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Demikian hukum Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan dari Tuhan untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Nya.
Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Marilah kita menyerahkan diri kita di hadapan Tuhan sambil menyanyikan Kidung Jemaat nomor 460, Jika Jiwaku Berdoa Kepadamu Tuhan. Ku berdoa kepadamu Tuhanku, ajar aku terima saja pemberian tanganmu, dan mengaku seperti Yesus di depan sengsaranya. Jangan kehendakku Bapa, kehendakmu jadilah. Sambil bangkit berdiri, mari kita menyanyikan ayat yang kedua. Apa juga yang kau timbang baik untuk hidupku. Apa juga yang kau timbang baik untuk hidupku, biar aku pun setuju dengan maksud hikmatmu, menghayati dan percaya kalau hatiku lapang. Jangan kehendakku Bapa, kehendakmu jadilah. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang Maha Kuasa dan Pengasih, Engkau tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan Tuhan berkenan kepada pertobatan orang fasik dari kelakuannya ke jalan yang benar, supaya ia hidup. Oleh sebab itu kami memohon kepadamu, jadikanlah kami dari segala murka dan hukum-Mu, jauhkanlah kami dari segala murka dan hukum-Mu, ampunilah dosa dan kejahatan kami, agar kami beroleh hidup di dalam kasih-Mu. Karuniakanlah kami kekuatan, agar kami tetap kuat dan kokoh di dalam anak-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami. Amin.
Janji Allah tentang pengampunan dosa. Demi aku yang hidup, demikian firman Tuhan Allah. Aku tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan aku berkenan kepada pertobatan orang fasik itu dari kelakuannya supaya ia hidup. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Ku ingin selalu dekat mendengar suaramu Bapa, lebih dari segalanya. Ku ingin mengenalmu, rahasia hatimu, hanya itu rinduku. Memilihmu bagian yang terbaik, selamanya takkan terganti. Harta yang paling berharga hanya Kau Yesus selamanya. Mari kita naikkan pujian ini satu kali lagi. Ku ingin selalu dekat mendengar suaramu Bapa. Ku ingin selalu dekat mendengar suaramu Bapa, lebih dari segalanya. Ku ingin mengenalmu, rahasia hatimu, hanya itu rinduku. Memilihmu bagian yang terbaik. Memilihmu bagian yang terbaik, selamanya takkan terganti. Harta yang paling berharga hanya Kau Yesus selamanya. Takkan ku tukar kesetiaanku, hanya Kau satu yang ku rindu. Memilihmu bagian yang terbaik, selamanya tak akan terganti. Memilihmu bagian yang terbaik, selamanya takkan terganti. Harta yang paling berharga hanya Kau Yesus selamanya.
Firman Tuhan yang ditetapkan untuk kita minggu ini diambil dari Mazmur 37 ayat 34 sampai dengan 40. Kita baca secara responsoria. Nantikanlah Tuhan dan tetap ikutilah jalannya, maka Ia akan mengangkat engkau untuk mewarisi negeri, dan engkau akan melihat orang-orang fasik dilenyapkan. Ketika aku lewat, lenyaplah ia. Aku mencarinya tetapi tidak ditemui. Tetapi pendurhaka akan dibinasakan bersama-sama, dan masa depan orang-orang fasik akan dilenyapkan. Tuhan menolong mereka dan meluputkan mereka. Ia meluputkan mereka dari tangan orang-orang fasik dan menyelamatkan mereka, sebab mereka berlindung padanya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memelihara di dalam hatinya. Amin. Mari dengan penuh sukacita kita nyanyikan, Yesus kau kekuatan hidupku. Yesus kau kekuatan di hidupku, takkan gentar langkahku. Kau angkat tanganku di saat ku jatuh. Kau angkat tanganku di saat ku jatuh. Kaulah sumberku, batu, Lembah yang kelam kan ku lewati. lembah yang kelam kan ku lewati, sebab Engkau sertaku. Jangan imanku ku diselamatkan oleh kuasa Yesusku. Ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan kau hebat. Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Yesus kau kekuatan di hidupku, takkan gentar langkahku. Yesus kau kekuatan di hidupku, takkan gentar langkahku. Kau angkat tanganku di saat ku jatuh. Kaulah sumberku, batu, Lembah yang kelam kan ku lewati. lembah yang kelam kan ku lewati, sebab Engkau sertaku. Jangan imanku ku diselamatkan oleh kuasa Yesusku. Ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Kamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan kau hebat. Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Mari kita nyanyikan sambil bangkit berdiri dengan penuh sukacita. Ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya.
berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan kau hebat. Allah yang berkuasa, berkuasa selamanya. Ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Kamu berkuasa, surga bumi Nyatakan, ku angkat tanganku, nyatakan kau hebat. Allah yang berkuasa, berkuasa selamanya. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya pada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus dan adanya suatu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Salam. Salam. Selamat hari Minggu kita semua Amanginang. Begitu juga yang kebaktian melalui Zoom di rumah masing-masing. Selamat hari Minggu kita semua. Warta Jemaat HKBP Kebayoran Lama. Pertama, nama Minggu. Nama Minggu hari ini adalah Minggu Quasimodo-Initi, yang artinya seperti bayi yang baru lahir. Dua, kelahiran. Pada hari Sabtu tanggal 23 April 2022 telah dikaruniakan Tuhan seorang anak perempuan bagi keluarga Jeremia Renovan Hutapea SH, Street Cynthia Dewi Santoso, Canggih, Romauli Boru Hutagalu SH, alamat Jalan Bendi Peninggaran 3 nomor 64 Kapling A4 RT 004 RW 009 Kebayoran Lama Utara, Banjar Bendi Peninggaran, MPJ 1955, anak dan ibunya dalam keadaan sehat. 3. Pertengahan Banjar atau kebaktian sektor dilaksanakan hari Selasa tanggal 26 April 2022 pukul 20.00 WIB melalui Zoom. A. Banjar Godung, Khotbah Pendeta Jeffrey Tindaun MTH, liturgis Situage Hutapea. B. Banjar Tanah Kusir Kodam, Khotbah Pendeta Jojor Borubar Dede MTH, liturgis Situage H Pasaribu ST. Dihimbau kepada jemaat yang ada pada Banjar tersebut agar mengikutinya. 4. Kebaktian Pasca NHKBP. Nah, sebelum HKBP Kebayoran Lama akan menyelenggarakan kegiatan bakti sosial bagi berbagi kasih untuk sesama pada hari Sabtu tanggal 30 April 2022 ke Panti Sosial Tresna Warda Budi Mulia 1 Jakarta, dipimpin oleh Situa JH Sinaga AK MAP. Kegiatan tersebut berupa pengumpulan pakaian bekas layak pakai dan penggalangan dana sumbangan melalui donatur jemaat HKBP Kebayoran Lama. Dihimbau
Sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita menyanyikan buku ND nomor 211. Tuhan Yesus si Parman. Tuhan Yesus si Parman, au biru nado, Jesus go di horoku, sai utoroku ho, sai utoroku ho. Sai utoroku ho, Jesus go di horoku, sai utoroku ho. Jumpa masa sorimago tumpah apu hobeku. Jumpa masa sorimago tumpang apu hogogo, ia bogas mihuida sai utoroku ho, sai utoroku ho. Sai utoroku ho, ia bogas mihuida sai utoroku ho. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan yang menjadi khotbah kita pada minggu hari ini, Minggu Kuasi Modogeniti, tertulis dalam kitab Kisah Para Rasul pasal 9, dimulai dari ayat 1 sampai dengan ayat 6. Demikian firman Tuhan. Saya membacakannya untuk kita semua. Sementara itu berkobar-kobar hati Saulus untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan. Ia menghadap imam besar dan meminta surat kuasa daripadanya untuk dibawa kepada majelis Yahudi di Damsyik, supaya jika ia menemukan laki-laki atau perempuan yang mengikuti jalan Tuhan, ia menangkap mereka dan membawa mereka ke Yerusalem. Dalam perjalanannya ke Damsyik, ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Ia rebah ke tanah dan kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, "Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku?" Jawab Saulus, "Siapakah engkau, Tuhan?" Katanya, "Akulah Yesus yang kau aniaya itu. Tetapi bangunlah dan pergilah ke dalam kota. Di sana akan dikatakan kepadamu apa yang harus kau perbuat."
Demikian pembacaan firman Tuhan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, sekarang kita masuk ke minggu pertama, yaitu setelah kita merayakan Paskah, merayakan hari kebangkitan Yesus Kristus, merayakan hari kemenangan Yesus, mengalahkan kuasa maut, mengalahkan kuasa kematian, sehingga kita memperoleh kehidupan yang kekal. 7 minggu ini sebelum perayaan pencurahan Roh Kudus, atau kita katakan dengan Minggu Pentakosta nantinya, kita masih berada di dalam minggu-minggu Paskah. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, jika kita sudah merayakan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus, apa yang Tuhan harapkan? Apa yang Tuhan inginkan dari kehidupan kita? Dari hidup anak-anak Tuhan yang telah Tuhan selamatkan melalui kematian dan kebangkitannya. Apa yang Tuhan harapkan, Bapak Ibu Saudara-saudara? Tuhan mengharapkan dari kita bahwa kita harus bertobat, bahwa kita harus mengalami perubahan, mengalami hidup baru. Karena dengan kematian Yesus Kristus, manusia lama kita sudah dimatikan dan dimulai kehidupan yang baru di dalam kebangkitan Yesus Kristus tersebut. Sebagaimana nama minggu kita hari ini, yaitu Quasi-Modogeniti, yang artinya jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Itu dikutip dari 1 Petrus 2 ayat 2. Jadilah seperti bayi yang baru lahir, yang selalu merindukan air susu ibunya, air susu yang murni, untuk dia boleh bertumbuh di dalam kehidupannya. Lalu bagaimana caranya untuk mewujudkan harapan Tuhan ini nyata dalam kehidupan kita? Itu yang mau kita lihat melalui firman Tuhan hari ini, yaitu dengan yang pertama, mau mempercayai dan memperkenankan Tuhan, kuasa Tuhan, yaitu menguasai kehidupan kita. Sebagaimana kita percayai kebangkitan Yesus Kristus, menunjukkan bahwa dialah yang memiliki kuasa di bumi dan di sorga. Dialah yang mempunyai kuasa. Coba kita bayangkan Bapak Ibu Saudara-saudara, sedangkan kuasa kematian pun maut dia bisa kalahkan dengan kebangkitannya. Siapakah manusia yang pernah mati kemudian dia bangkit dari matinya? Siapakah nabi menurut agama-agama yang dia mati kemudian dia bangkit dari kematiannya selain daripada Yesus Kristus? Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, kita melihat di sana bahwasanya Tuhan Allah sudah memberikan kuasa kepadanya, kuasa kehidupan, kuasa keselamatan di dalam Yesus Kristus itu. Tidak seperti kita lihat tadi, yaitu Saulus. Dia mempercayai bahwa kuasa keselamatan itu ada di dalam ajaran-ajaran para imam. Apakah ajaran-ajarannya itu
yaitu dengan melakukan hukum Taurat dengan tidak bercacat. Sehingga di luar hukum Taurat tidak ada yang benar. Hanya hukum Tauratlah yang dia percayai, yang dia yakini, yaitu yang menjadi kebenaran baginya dan keselamatan bagi dia. Sehingga apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara-saudara, di luar dari hukum Taurat, di luar daripada paham Yahudi, dia anggap itu adalah sebagai lawan daripada hukum-hukum Yahudi. Sehingga mereka yang tidak percaya, sehingga mereka yang tidak memegang paham Yahudi, atau dengan kata lain, dalam nats ini kita lihat tadi, yaitu mereka yang mengikuti Tuhan Allah Israel, mereka yang mengikuti Yesus Kristus, dia aniaya, dia bunuh, dan itu sama halnya dengan menganiaya Yesus Kristus. Lalu apa yang dilakukan? Kalau kita lihat tadi pada ayat 1 dan ayat 2, sementara itu berkobar-kobar hati Saulus untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan. Ia menghadap imam besar dan meminta surat kuasa daripadanya untuk dibawa kepada majelis Yahudi di Damsyik, supaya jika ia menemukan laki-laki atau perempuan yang mengikuti jalan Tuhan, ia menangkap mereka dan membawa mereka ke Yerusalem. Kuasa itu ada di tangan imam besar, memberikan kepadanya kuasa untuk membunuh pengikut-pengikut Yesus, untuk mengejar dan menganiaya pengikut-pengikut Yesus, dan ia menganggap itu adalah sebuah kebenaran. Tapi bagi orang percaya, Bapak Ibu Saudara-saudara, bagi kita yang telah mempercayai kebangkitan Yesus Kristus itu, Allah Bapa lah yang punya, yaitu dan pemberi kuasa dari surga dan di bumi, yang telah dia berikan kepada anaknya Tuhan Yesus Kristus. Dialah pemilik kuasa. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, tidak ada kuasa lain yang bisa kita andalkan dalam hidup kita. Dan ternyata apa yang kita lihat, kita tahu bagaimana biografi riwayat hidup dari Saulus, seorang penganiaya, ya, pengikut-pengikut Tuhan, murid-murid Yesus. Tapi Tuhan menunjukkan kuasanya kepadanya, yaitu dengan menangkap dia ketika dalam perjalanannya ke Damsyik untuk membunuh pengikut-pengikut Yesus tersebut. Itu yang boleh kita lihat tadi pada ayat 3 sampai dengan ayat 4. Dalam perjalanannya ke Damsyik, ketika ia sudah dekat kota itu, ya, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Ia rebah ke tanah dan kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, "Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku? Mengapakah engkau menganiaya aku?" Tuhan menangkap dia. Kita lihat Bapak Ibu Saudara-saudara, itu adalah hak prerogatif Tuhan untuk memilih siapa yang harus dia pilih. Saulus seorang penganiaya, pengikut Yesus, tapi justru Tuhan pakai dia, Tuhan pilih dia, Tuhan ubahkan dia, yaitu di mana Tuhan Yesus menyatakan dirinya dalam perjalanannya ke Damsyik, yang awalnya dengan memegang surat kuasa, dia akan dengan mudah membunuh laki-laki atau perempuan pengikut Yesus. Tapi tidak seperti apa yang dia bayangkan, tidak seperti apa yang dia pikirkan, tidak seperti apa yang dia rancangkan. Rancangan Tuhan di dalam hidupnya, dia menangkap, yaitu Saulus tersebut, dan sehingga Tuhan mengubahkan kehidupannya. Nah, ternyata Bapak Ibu Saudara-saudara, kita lihat di sana
Yang kedua adalah perjumpaan, yaitu Saulus dengan Tuhan Allah di dalam Yesus Kristus telah mengubahkan hidupnya dari seorang penganiaya, dari seorang pembunuh pengikut-pengikut Yesus, tetapi menjadi seorang pemberita Injil. Luar biasa Bapak Ibu Saudara-saudara. Perjumpaan dengan Yesus mengubahkan kehidupan Saulus dengan masa lalunya ya yang sangat suram, masa lalunya yang kelam, masa lalunya yang penuh dengan dosa. Mengapa dia melakukan itu Bapak Ibu Saudara-saudara? Karena dia tidak benar mengenal siapa itu Yesus yang dia aniaya itu. Nah, itulah yang terjadi pada saat ini sepanjang zaman. Ketika kita tidak benar mengenal siapa Yesus itu, maka kita juga mungkin akan menyangkal, akan menganiaya Yesus itu dalam hidup kita, melalui perbuatan kita, melalui sikap kita, melalui hidup kita. Bahkan mungkin sama seperti yang dikatakan oleh Yesus kepada Saulus tadi, yaitu ketika dia memanggil Saulus, 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 mengapa engkau menganiaya aku? Bisa terjadi dalam kehidupan kita Bapak Ibu Saudara-saudara. Dan inilah yang menjadi perenungan kita. Bagaimana perjumpaan kita dengan Tuhan Yesus dapat mengubahkan hidup kita. Atau dengan kata lain saya mau katakan Bapak Ibu, apakah kita sudah merasakan bahwa kita sudah berjumpa dengan Tuhan Yesus dalam kehidupan kita? Kita boleh berjumpa dengan Yesus mungkin dalam ibadah kita hari ini, melalui doa kita, melalui nyanyian pujian kita, melalui firman Tuhan yang menguasai hati dan pikiran kita di dalam Roh Kudus. Tapi yang menjadi pergumulan dan pertanyaan Bapak Ibu Saudara-saudara, apakah kehadiran kita pada saat ini kita sudah berjumpa dengan Tuhan Yesus? Jangan-jangan kita tidak berjumpa dengan Tuhan Yesus. Badan kita saja yang di sini, tapi hati dan pikiran kita bukanlah untuk Yesus. Hati dan pikiran kita, yaitu dengan apa yang kita pikirkan di luar sana, dengan keinginan-keinginan, dengan beban-beban yang sedang kita alami dan pergumulkan pada saat ini. Kehadiran kita pada saat ini tidak berjumpa dengan Yesus. Kita sibuk dengan gadget kita, dengan handphone kita, dengan chattingan kita. Sehingga kita saat ini ketika kita beribadah tidak menemukan perjumpaan itu dengan Yesus. Jangan-jangan kita juga Bapak Ibu Saudara-saudara ketika kita berdoa juga secara pribadi, ternyata kita juga tidak berjumpa dengan Yesus. Apalagi kadang-kadang kita berdoa ketika hendak mau tidur, ya hendak mau tidur, sekarang berdoanya aminnya besok pagi karena dia tertidur. Ya. Atau mungkin juga kita berdoa pada waktu mau makan. Ya, dia makan tapi hanya dia pejamkan mata, sedetik kemudian dia sudah buka matanya. Hanya tapakur. Kita tidak tahu apa yang dia katakan. Nah, rutinitas ya kehadiran kita ya ternyata tidak membawa kita berjumpa dengan Yesus. Dalam hal ini kita lihat tadi perjumpaan Saulus dengan Yesus membawa perubahan dalam hidupnya. Bahkan kita lihat namanya berubah menjadi Paulus, tidak lagi menjadi Saulus. Itu adalah merupakan perombakan kehidupannya di dalam Yesus Kristus melalui perjumpaannya dalam perjalanannya ke Damsyik. Luar biasa Bapak Ibu Saudara-saudara. Barangkali kita mengingat cerita Stefanus di balik peristiwa pembunuhan, ya, hukuman rajam kepada Stefanus, itu berperan di sana adalah Saulus itu sendiri. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, kita sekarang ini kalau kita yakini, kita percayai tadi, ya, dengan kebangkitan Yesus Kristus kita percaya
kuasa Tuhan di dalam hidup kita. Hendaklah dalam semua perjalanan kehidupan kita, persekutuan kita dengan Tuhan, itu membawa kita kepada perjumpaan dengan Tuhan Yesus sehingga mengubahkan kehidupan kita. Mengubahkan kehidupan kita, memperbaharui kehidupan kita. Seperti minggu kita tadi, quasi-modogeniti, seperti bayi yang merindukan ya susu murni. Demikian juga kita yang sudah diselamatkan oleh Yesus Kristus melalui kematian dan kebangkitannya. Apakah yang menjadi susu murni yang selalu kita inginkan, yang selalu kita rindukan adalah anugerah Tuhan dan firman-Nya di dalam hidup kita. Itulah yang membuat kita bertumbuh dalam kehidupan rohani kita. Jadi hidup kita bukan hanya bertumbuh dalam jasmani, tapi bagaimana kehidupan rohani kita bertumbuh, yaitu di dalam firman Tuhan dan anugerah Tuhan yang senantiasa kita terima setiap hari, dan bahkan itu dapat mengubahkan ketika kita mau menerima Yesus dalam hidup kita. Luar biasa Bapak Ibu Saudara-saudara. Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku? Tapi apa kata Saulus dikatakan? Siapakah engkau Tuhan? Dia langsung katakan, siapakah engkau Tuhan? Kita lihat, Roh Kudus mengubahkan dia. Roh Kudus mengajari dia untuk mengatakan, siapakah kau Tuhan? Akulah Yesus yang kau aniaya itu. Roh Kuduslah yang mengubahkan dia sehingga dia mampu menyaksikan dengan kata Tuhan. Sama seperti halnya dalam kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara-saudara, kuasa Roh Kuduslah yang mengubahkan kehidupan kita. Tidak ada kuasa manusia. Jangan ada yang mengatakan, setelah aku mendengarkan khotbah Bapak Pendeta itu, saya jadi bertobat. Oh tidak, Bapak Pendeta itulah yang membuat saya bertobat. Tidak, tapi Tuhan yang mengubahkan hatimu melalui Roh Kudus yang bekerja di dalam dirimu. Tidak ada kuasa manusia mengubahkan hati manusia itu, termasuk juga anak-anak kita Bapak Ibu Saudara-saudara. Karena itu jangan jemu-jemu, jangan berhenti mendoakan anak-anakmu yang mungkin membuat hatimu sakit, membuat pikiranmu susah. Berdoalah, berdoalah, jangan surut dalam doamu. Karena tidak ada kuasamu untuk mengubahkan hatinya. Ingat, yaitu tokoh Bapak Gereja Agustinus, ya, yang dulu dia juga dalam kehidupannya penuh dengan dosa. Tapi ibunya selalu mendoakan dia, bahkan dia pergi ke pastor mendoakan. Apa yang dikatakan oleh pastor itu? Mungkin dalam hidupmu engkau tidak melihat perubahan anakmu Agustinus, tapi suatu saat dia akan berubah. Dan ternyata luar biasa Bapak Ibu Saudara-saudara, Agustinus yang hidupnya penuh dengan dosa, main perempuan, mabuk-mabukan, pesta pora, akhirnya menjadi tokoh reformator Bapak Gereja kita. Itulah yang mungkin juga boleh terjadi dalam kehidupan setiap orang, Bapak Ibu Saudara-saudara, termasuk kita, termasuk juga saudara-saudara kita, termasuk juga anak-anak kita. Karena itu jangan memandang remeh kalau dia berbuat dosa. Bukan orangnya yang kita benci, tapi perbuatannya yang kamu benci. Perbuatannya yang tidak boleh kamu lakukan. Bukan kita menyingkirkan dia, tapi justru kita harus merangkul dia, mendoakan dia. Dan kita harus selalu memberitakan kebenaran firman Tuhan kepadanya, supaya Roh Tuhanlah yang membukakan hati dan pikirannya dan mengubahkan kehidupan dia. Dan yang ketiga, apa yang kita lihat Bapak Ibu Saudara-saudara, di dalam firman Tuhan ini kita melihat bagaimana Tuhan memperlengkapi ya Saulus menjadi Paulus dan memperlengkapi dia untuk menjadi pelayan Tuhan yang benar. Ternyata penangkapan Tuhan Yesus kepada Saulus bukan hanya untuk menghentikan penganiayaan itu, tapi juga bertujuan
untuk yaitu memperlengkapi dan mempersiapkan Saulus menjadi pelayannya. Itu makanya dikatakan pada ayat 6 tadi. Tetapi bangunlah dan pergilah ke dalam kota. Di sana akan dikatakan kepadamu apa yang harus kamu perbuat. Kita lihat di sana Ananias yang menuntun dia. Ananias yang diberikan Tuhan untuk membimbing dia apa yang harus dia lakukan. Seperti yang diminta oleh Tuhan kepada Paulus dalam hal ini. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Perlakuan Tuhan Yesus kepada Saulus adalah gambaran bagi setiap orang percaya. Gambaran bagi setiap orang percaya. Allah mempunyai hak prerogatif untuk memilih kita, memperlengkapi kita. Ketika Dia memilih kita, pasti Tuhan akan memperlengkapi kita. Dia tidak hanya memilih, tapi Dia sudah mempersiapkan dan Dia sudah memperlengkapi kita dengan apa yang Dia kehendaki melalui orang-orang yang ada di sekitar kita. Jangan takut Bapak Ibu Saudara-saudara. Pergumulan kita bersama. Saya tidak tahu apakah di HKBP saja itu ya, untuk menjadi pelayan seorang sintua, penatua itu sangat sulit. Dengan alasan apa? Saya tidak siap, saya tidak tahu. Tidak ada seorang pun yang siap. Tidak ada seorang pun yang bisa dan mampu. Tapi yang pertama adalah yang diinginkan dari kita adalah kemauan untuk dipakai oleh Tuhan. Jika Tuhan memilih kita, Dia akan memperlengkapi kita. Dengan kemauan kita tadi dipakai oleh Tuhan, kita akan belajar dan belajar. Dengan apa yang kita lihat, dengan apa yang kita dengar, dengan firman Tuhan yang selalu membimbing, mengajari kita. Dan bahkan juga kalau kita, contohnya tadi kalau menjadi sintua di gereja kita HKBP, itu ada masa-masa tahap belajar, namanya learning sintua. Pendeta juga seperti itu, tidak otomatis tamat dari STT itu, ya sekolah tinggi teologi dia jadi pendeta, ya tidak otomatis, ya dia harus melamar ke HKBP. Kalau dia ingin pendeta HKBP, dia melamar, ikut ujian, ya dia testing, kalau menang baru praktek namanya, ya namanya fikar, selama 3 tahun dia fikar, ya di sanalah dia belajar, di sanalah dia ditempa, di sanalah dia diproses, di sanalah dia diperlengkapi oleh Tuhan Yesus di dalam pelayanan selama dia belajar 3 tahun tersebut. Tidak ada yang bisa, tidak ada yang mampu, tapi yang penting bagaimana kita mau dipakai oleh Tuhan. Sehingga ketika kita mau, maka kita membuka diri untuk diperlengkapi oleh Tuhan di dalam segala kehidupan dan pelayanan kita. Dan juga banyak hal mungkin yang bisa kita lakukan, Bapak Ibu Saudara-saudara, dalam pelayanan kita di tengah-tengah gereja, dalam pelayanan kita mungkin di berbagai profesi kita juga melayani di sana. Jangan katakan, aku salah memilih ini, aku salah ditempatkan di sini, di pekerjaan ini. Tapi bagaimana hatimu mau dipakai oleh Tuhan di sana? Kamu akan bisa jika kamu mau membuka hatimu, ditempah, diproses dengan apa yang kamu lihat, dengan apa yang kamu hadapi, dengan apa yang kamu dengar di dalam lingkungan pekerjaan profesimu, sehingga kamu menjadi orang-orang yang menjadi diberkati Tuhan dan menjadi saluran berkat bagi orang-orang yang ada di sekelilingmu. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, kita yang hadir pada saat ini sesuai dengan topik minggu kita, berubah oleh perjumpaan dengan Yesus. Berubah oleh perjumpaan dengan Yesus. Saya yakin dan percaya Bapak Ibu Saudara-saudara, pada saat ini kita berjumpa dengan Yesus. Di rumah juga kita berjumpa dengan Yesus. Di dalam segala kehidupan kita juga berjumpa dengan Yesus. Sehingga perjumpaan itu mengubahkan kehidupan kita menjadi hidup di dalam Yesus Kristus dan yang berkenan kepadanya. Amin, kita berdoa. Kami sungguh bersyukur Tuhan buat hari ini Engkau menghantarkan kami ke minggu yang baru Quasimodo Geniti. Seperti seorang bayi yang senantiasa rindu akan susu murni yang membuat dia bertumbuh, berkembang,
Dan demikian juga Tuhan gambaran hidup orang percaya dalam merayakan Paskah, dan ini minggu pertama bagi kami setelah merayakan Paskah, membawa kehidupan baru, karena kehidupan lama kami, manusia lama kami sudah dimatikan di dalam kematian Yesus Kristus, dan kami sudah memperoleh hidup baru itu yang senantiasa merindukan, yaitu firman Tuhan, anugerah Tuhan dalam kehidupan kami, dan ketergantungan kami juga nyata Tuhan, ketika kami menyadari bahwa kami adalah orang-orang yang sudah diperbaharui oleh Yesus Kristus melalui kebangkitannya. Sama seperti seorang bayi yang selalu tergantung kepada ibunya, demikian juga kami Tuhan senantiasa selalu bergantung kepada Engkau Yesus Kristus yang punya kuasa dan pemberi keselamatan dan kehidupan kepada kami. Terima kasih buat firman-Mu Tuhan, mengajarkan kami bagaimana perjumpaan Saulus yang mengubahkan kehidupan lamanya dari Saulus menjadi Paulus, dari seorang penganiaya, pembunuh, pengikut-pengikut Yesus menjadi pemberita Injil. Demikian juga kami Tuhan, kami mau Engkau ubahkan melalui perjumpaan kami dengan Engkau, dan kami mau Tuhan Engkau pakai, Engkau perlengkapi, persiapkan kami untuk memberitakan firman Tuhan, memberitakan kebaikan Yesus, memberitakan Injil di tengah-tengah kehidupan kami, sekeliling kami, dalam berbagai profesi pekerjaan kami dan pelayanan kami Tuhan, supaya nyata benar kasih-Mu sekitar kami, di kehidupan kami sehari-hari, melalui sikap hidup dan perbuatan kami di dalam kehidupan kami di dunia ini. Terima kasih buat firman-Mu, dan berkatilah juga kami yang hadir di sini. Berkati juga seluruh jemaat-Mu yang dalam pergumulan pada saat ini, dalam kesusahan, dalam sakit penyakit yang mereka alami pada saat ini. Inang Nyonya P. Panjaitan, Jojor SI Borusitumo, Simatupang, Evertus Ronald Simajuntak, Nyonya Nelly Frida Siagian Borulumban Tobing, Nyonya J. Hutapea Sintia Boruhuta Galung, Dr. Andus Iwan BM Tampu Bolon, Sahat Napitupulu, Nyonya MH Tambunan N Boru Simajuntak, Nyonya Hutahayan Helmina Boru Siagian, Tony Nahal Hutapea, Ridwan Irianto Situmorang, Nyonya Butar-Butar Saur Mas Delina Boru Sirait, Nyonya Manik Boru Panggabean. Biarlah kiranya Tuhan Engkau menguatkan mereka dalam pengharapannya dalam Yesus Kristus, dalam sakit penyakit yang mereka derita pada saat ini, supaya dengan penyakit itu mereka tidak dikalahkan, tapi mereka boleh memenangkan itu dengan iman percayanya kepada Engkau, dan mereka beroleh kesembuhan di dalam Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu dalam hidup kami. Kami serahkan seluruh kehidupan kami hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita sambut firman Tuhan dengan bernyanyi dari buku ND nomor 512, bait yang pertama dan bait berikutnya, sambil kita mengumpulkan persembahan ke depan. Jalani Yesus tanodo hotau tahi holong rohana di pasal. Jalani Yesus tanodo hotau tahi holong rohana di pasal. Namun lalu di bangkong dinai, dan bisa sautan di dosa tai. Haram di rohammu sudah.
asik saja memuji Tuhan. Mari kita puji Tuhan, kita nyanyikan ayatnya yang kedua, Nunga monang di jabung hatanai. Nunga monang di jabung hatanai, hatai dipakai hosting jatabi, iyo habis tanam nasum bunumi, cumpang dobu nasu dengan bailoi, hanggi rohamu sude. Kita nyanyikan ayatnya yang ketiga, Dongan pinaluan itu hatai. Dongan pinaluan itu hatai, tahun dingin tapoy nang lilui, asal damai watarang ture, kita halongi modong tabe, hanggi rohamu sude. Dijalani Yesus tano dohot laut. Jalani Yesus tano dohot laut, tai holong ni rohana di pasar. Namura luhut di bain song dinai, jung di sesaut dan di dosa tai. Harang di rohamu sude, tarang madonga tabe. Menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu, kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu, roh dan jiwaku semua, nyawa juga
kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Pulanglah dengan damai sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. 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 Kemuliaan bagi Tuhan di tempat maha tinggi. Kau Raja diagungkan dan dipuji. Datanglah kerajaanmu, kerajaan jadilah kehendakmu. Seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu. Kami semua yang melayani ibadah pukul 15.30 menyampaikan kepada semua jemaat yang mengikuti ibadah di rumah maupun di gereja ini, kami mengucapkan selamat hari Minggu buat kita semuanya. Horas.
Tuhan.